Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walid Akbar Mubarok dari Prodi MPI, Sekolah Tinggi Agama Islam Subhanul Waton, akan menyampaikan materi tentang simple present tense untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Inggris. Silahkan dinikmati. Jadi, simple present tense by Walid Akbar Mubarok, saya mengambil materi dari buku English Grammar and How to Use It. Ini dari mobil English Bus All Time Bus. Oke, kita mulai. Simple present tense by Walid Akbar Mubarok. Simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menyatakan atau membicarakan hal-hal yang sedang terjadi secara berulang-ulang, atau membicarakan hal-hal yang fakta atau sedang menjadi sesuatu yang diketahui umum. Fungsinya, ada 8 fungsi untuk simple present tense ini. Fungsi pertama adalah menyatakan suatu peristiwa, perbuatan atau kejadian yang biasa dilakukan dan telah menjadi kenyataan, atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. Contoh kalimat I go to work every day. Aku pergi bekerja setiap hari. Jadi ini perbuatan atau kejadian yang biasa dilakukan dan telah menjadi kenyataan. Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. Kedua, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah umum terjadi dan dapat dibantah atau menyatakan kebenaran umum. General truth. Contoh kalimat adalah the grass is green, rumput itu hijau. The sun rise from the east. Matahari telah terbit dari sebelah timur. Ini memberi keterangan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang sudah umum terjadi dan tidak dapat dibantah. Ketiga, menyatakan suatu peristiwa atau perintah kepada orang kedua atau lawan bicara. Contoh kalimat, please stand up, Peter. Silakan berdiri, Peter. Kedua, he want me to teach him cook. Dia menginginkanku mengajarkannya memasak. Keempat, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah pasti terjadi, sudah dijadwalkan dan akan terjadi maupun dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Contoh kalimat, the Manchester United team plays soccer in a London stadium. Tim Manchester United bermain sepak bola di stadion London. Kedua, the mayor of this town goes to Jakarta every day. Setiap wali kota ini pergi ke Jakarta setiap minggu. Kelima, menunjukkan kecakapan atau kemampuan watak atau sifat yang dimiliki seorang. Contoh kalimat, my sister and I speak English fluently. Saudara perempuanku dan aku berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Keenam, mengutip suatu berita, pengumuman, surat kabar, berita, buku ataupun website. Dalam hal ini sering dipakai kata kerja seperti saya, mengatakan, bilang, advice, menasihatkan, warn, memperingatkan. Contoh, in her email, she say, my mother goes shopping every day. Dalam emailnya, dia bilang, ibuku berbelanja setiap harinya. That notice warn us not to go near that gate. Menjaga, memperingatkan, itu mengingatkan kita untuk tidak mendekati gerbang. 7. Headline, judul berita utama. Dalam surat-surat kabar atau majalah, contoh kalimat, the number one convicts escape from prison. Narapidana nomor 1 melarikan diri dari penjara. Kedua, Amerika attack Afghanistan. Amerika menyerang Afghanistan. 8. Dalam narasi drama untuk menggambarkan jalannya urutan cerita dan digunakan untuk komentar radio atau televisi dalam acara atau peristiwa olahraga. Contoh kalimat, Kurniawan take the ball from Wijayanto. We bring the ball to the middle in the give it to Ronaldo, who is standing free not far from the penalty area. Kurniawan mengambil bola dari Wijayanto. Dia membawa bola itu ke tengah lapangan kemudian memberikannya pada Ronaldo yang bebas tidak jauh dari daerah penalti. Selanjutnya, hal yang paling utama, format kalimat. Polanya dari kalimat positif dulu, subjek. Kedua, verbnya verb 1, kata kerja, ditambah s atau es, selanjutnya objek. Negatif, subjek, do atau does, not,
plus not, verb 1 plus object. Objektif atau pertanyaan, do, does, plus subjek plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Penggunaan do atau does, biasanya banyak yang masih bingung. Do itu untuk I, you, they, we, sedangkan does digunakan untuk she, he, it, dan nama orang. Nama orang contohnya Walid, Sumanto, Siti, dan lain segalanya. Contoh penggunaan do. I do play Nintendo. Saya bermain Nintendo. I do not play Nintendo. Saya tidak bermain Nintendo. Do I play Nintendo? Apakah aku bermain Nintendo? Penggunaan does. Ini menggunakan name. Andrian plays domino. Andrian bermain domino. Andrian does not play domino. Adrian tidak bermain domino. Does Andrian play domino? Apakah Andrian memainkan domino? Verb sentence. Kalimat present tense yang menggunakan kata verb. Contohnya, Fitrah work in office. Fitrah bekerja di kantor. Fitrah does not work in office. Fitrah tidak bekerja di kantor. Does Fitrah work in office? Apakah Fitrah bekerja di kantor? Selanjutnya contohnya kedua, my father singing in the room. Ayahku bernyanyi di ruangan. My father does not sing in the room. Ayahku tidak menyanyi di ruangan. Does my father sing in the room? Apakah ayahku menyanyi di ruangan? Nominal sentence. Kalimat present tense yang menggunakan to be, I, is, dan are. I'm smart. I'm not smart. Am I smart? Contoh kedua, Albert Einstein is smart. Negatifnya, Albert Einstein is not smart. Pertanyaan positif, is Albert Einstein smart? Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.